Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Tentu banyak pengalaman rohani yang kita alami bersama Tuhan sepanjang Minggu Prapaskah yang pertama. Kalau kita melihat, membaca, dan juga merenungkan sabda Tuhan yang disuguhkan kepada kita sepanjang Minggu Prapaskah yang pertama, banyak hal yang Tuhan minta kepada kita untuk kita perbuat. Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana relasi kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, bahkan terhadap Tuhan sendiri. Dari semuanya itu, Tuhan mengajak kita untuk membaharui diri, bertobat dengan mengasihi sesama kita, baik mereka yang menyakiti kita maupun mereka yang terluka karena sikap dan tutur kata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yakin dan percaya bahwa segala hal yang kita alami selama Minggu Prapaskah yang pertama dan sekarang kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua sampai seterusnya, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah semua bagian dari rencana Allah. Begitu pula kesulitan yang kita alami dalam hidup. Namun ketika rasa percaya kepada Tuhan itu muncul, maka kita tidak lagi merasa takut, cemas, ragu, dan khawatir yang berkelebihan. Jika suatu saat segala kemapanan yang kita miliki diambil oleh Tuhan. Lewat bacaan pertama hari ini, kita belajar dari Abraham dan bagaimana Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Meski awalnya Abraham mengalami keraguan akan janji Allah, namun Abraham percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha cinta, Allah itu maha penyayang. Ia percaya akan rencana Allah, bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Abraham tetap berlaku rendah hati dan mau dibimbing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika masalah dan kesulitan datang, biasanya kita cenderung mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ketika masalah tidak segera selesai, kita menjadi takut dan bahkan merasa kecewa dengan Tuhan. Bahkan dengan gampangnya kita meninggalkan Tuhan. Abraham diutus saat berusia 75 tahun. Ia harus meninggalkan segala kekayaannya dan melaksanakan perutusannya. Namun, meskipun ia diutus ketika sudah memasuki usia 75 tahun, ia tetap mau dibimbing oleh Tuhan. Ia membuka hati kepada Tuhan. Inilah yang mesti kita teladani dari Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita selalu diberikan kesempatan untuk berubah. Itu tandanya bahwa kita ini tidak pernah akan sama seperti hari kemarin.
Setiap saat adalah waktu yang berbicara kepada kita tentang perubahan. Perubahan ini mencakup segala aspek kehidupan kita. Di dalam memaknai perubahan itulah kita harus mengisinya dengan hati yang setia mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Tidak ada orang lain di atas gunung itu selain dari mereka berempat, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yesus. Injil pada hari ini tidak mencatat berapa lama mereka berada di sana. Namun kelihatannya tidak sampai berhari-hari karena mereka tidak sampai mendirikan kemah. Di hadapan ketiga murid itulah Tuhan Yesus berubah rupa ketika ia sedang berdoa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bahkan penginjil Markus mencatat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berpakaian seperti itu. Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan bagi siapa saja yang bertahan dalam proses kehidupan dan imannya, dia akan mengalami kemuliaan sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Pertanyaannya bagi kita, adakah Petrus dan kawan-kawan langsung menerima kemuliaan seperti yang mereka saksikan? Tentu tidak. Kemuliaan itu harus dicapai lewat sebuah proses yang penuh dengan onak duri dan harus berani memanggul salib kehidupan serta tetap bertahan dalam derita karena iman akan Yesus, seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua pada hari ini. Sebab kemuliaan seorang anak manusia dicapai lewat perjuangan dan pengorbanan karena Yesus dan Injilnya. Maka hidup kita harus diwarnai oleh hidup Yesus, yakni menghadirkan kebahagiaan dan sukacita bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini memberikan kesegaran bagi iman kita dan semoga kita juga diperkenankan merasakan kemuliaan Tuhan selama-lamanya.